Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gua akan melanjutkan video gue sebelumnya. Jadi jika kalian belum nonton video gue sebelumnya, tolong tonton terlebih dahulu agar cerita yang kalian dapatkan itu nyambung dan kalian itu tidak ketinggalan informasi-informasi yang ada di video sebelumnya. Kalau kalian udah nonton video gue sebelumnya, baru kalian tuh bisa menuju ke video ini. Tapi bila kalian sudah menontonnya, kalian bisa lanjutkan video ini. Jadi tanpa menunggu lama lagi, mari kita langsung menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Beberapa hari kemudian atau di keesokan harinya, saya pun pergi menuju ke tokonya Alba untuk mengajukan sebuah produk baru, yaitu mesin gachapon atau kotak mesin kapsul. Alba yang nggak tahu tentang mesin gachapon pun menanyakan benda apa itu, dan Toya pun menyuruh Alba untuk memainkannya terlebih dahulu. Alba pun menuruti perkataan Toya. Alba memasukkan satu koin perunggu ke mesin gachaponnya Toya itu. Lalu dia menggerakkan gagangnya dan muncullah sebuah kapsul berdiameter 10 cm. Alba mengambilnya dan nanya sekali lagi apa itu ke Toya. Toya pun sekali lagi juga membalas, coba buka terlebih dahulu. Alba pun lagi-lagi menuruti perkataan Toya. Dan setelah Alba membukanya, terlihatlah sebuah miniatur frame gear. Miniatur itu adalah versi mini dari Cavalier yang terbuat dari karet. Alba pun sangat senang gitu dapat miniatur Cavalier. Dan dia pun langsung mengerti kalau produk utama yang mau Toya ajukan itu adalah miniatur frame gear ini. Akan tapi Alba masih tidak mengerti dengan fungsi dari gachaponnya ini. Dia merasa kalau lebih baik mereka itu langsung menjual miniaturnya aja gitu, daripada harus taruh di gachapon yang ribet gitu. Toya pun menjelaskan ke Alba kalau di dalam mesin gachapon itu nggak hanya ada miniatur Cavalier saja, tapi masih ada berbagai macam frame gear lainnya. Toya pun di sini memberikan daftar miniatur yang ada di mesin gachapon itu. Ada dua tipe atau jenis miniatur, yaitu frame gear dan makhluk sihir. Untuk di tipe frame gearnya itu ada Gerhilde, Sweet Light, Cyclone, Ortilande, Helmwing, Grimgarde, Shining Knight, Night Baron, Blue Moon, Dragon, dan semua senjata-senjata milik frame gear. Lalu untuk tipe makhluk sihirnya itu ada Naga Hitam, Wyver, Serigala Sunora, Golem Mithril, Scorpinas, Mao, King Ape, dan makhluk sihir kecil lainnya. Alasan kenapa Toya itu memasukkan makhluk sihir juga karena sosok karakter lawan yang menjadi musuh frame gear itu juga sangat dibutuhkan bagi bocah-bocah yang mau beli, agar para bocah-bocah itu memainkannya lebih menghayati dan lebih menyenangkan lagi. Dan juga supaya orang-orang itu nggak bosen, maksud dapetnya frame gear lagi gitulah. Apalagi kalau udah lengkap gitu semuanya kan. Akan tapi Alba masih nggak ngerti dengan apa fungsi dari mesin gachapon ini. Dia masih menganggap kalau lebih baik mereka itu menjualnya langsung daripada dimasukkan ke mesin gachapon. Karena Alba masih saja tidak mengerti, Toya pun akhirnya memberikan sebuah contoh gitu kepada Alba. Toya menyuruhnya untuk mengandaikan kalau dirinya itu ingin sekali naik baron. Jika Alba memakai metodenya itu dengan menjualnya secara langsung, maka dia akan mendapatkan miniatur naik baron itu yang dia inginkan itu hanya dengan satu koin perunggu saja. Tapi kalau Alba menggunakan mesin gachapon, maka dia itu tidak bisa mendapatkannya hanya dalam sekali coba saja. Karena ada kemungkinan di percobaan pertama dia itu tidak mendapatkan naik baron. Jadi jika dia itu sangat menginginkannya, maka dia itu harus mencobanya lagi dan lagi sampai dapat. Yang dengan kata lain, mereka itu bisa mendapatkan untung lebih besar lagi dengan sistemnya itu. Alba pun langsung mengerti dengan fungsi mesin gachapon ini. Kasarnya ini itu adalah sebuah barang yang dapat menggugah selera judi seseorang, tapi dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Toya juga menyarankan ke Alba agar toko penjualnya itu memberikan satu koin perunggu ke seseorang atau pembeli yang membawa 10 miniatur ke toko penjual, supaya penyetokan miniaturnya itu jadi lebih mudah. Dan agar si pembelinya itu nggak stres juga dapat dupe-dupe terus. Jadi daripada dia itu dapat dupe terus nggak tahu mau diapain, mending dia tuker jadi uang gitu. Jadi dengan metode ini kedua sisinya itu sama-sama diuntungkan. Si pembeli itu akan mendapatkan uang, sedangkan si penjualnya mereka itu akan mendapatkan stok miniatur baru untuk dimasukkan lagi ke mesin gachaponnya. Lalu Toya mengambil satu mesin gachapon lainnya yang bentuknya itu sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja di mesin gachapon ini berisikan item dengan kualitas yang lebih bagus lagi, yaitu dengan besi berkualitas tinggi. Karena materialnya lebih bagus, tentu harganya juga meningkat. Satu koin tembaga dengan 1 kali putaran atau 10 kali lipat lebih mahal daripada yang pertama. Ini Toya rencanakan khusus untuk anak kecil dan orang dewasa. Alba pun mencoba mesin gachapon kedua ini, dan dia mendapatkan Blue Moon, frame gear pribadi milik Norun. Jika dibandingkan dengan miniatur sebelumnya, selain dari material untuk membuatnya, miniatur di mesin gachapon kedua ini lebih besar, tebal, dan berat. Jadi ini itu akan lebih cocok untuk dijadikan sebagai ornamen atau pajangan. Kemudian Toya mengeluarkan satu mesin gachapon lagi. Ini tuh adalah atraksi terbesar dari mesin gachapon yang Toya rencanakan.
Mesin ini lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan di mesin ini tidak ada makhluk sihirnya. Tapi mesin ini itu tidak memerlukan uang untuk gacanya. Melainkan ini itu adalah mesin khusus untuk pelanggan setia. Jadi rencananya jika si pembeli itu tuh sudah menghabiskan banyak uangnya untuk ngegacha, mereka itu akan diberikan hadiah khusus yaitu ngegacha di mesin gachapon ketiga ini. Karena ini itu adalah mesin khusus, miniatur di dalamnya pun juga dibuat eksklusif. Material yang digunakan adalah tulang makhluk sihir yang memiliki sifat yang mirip seperti plastik. Lalu ada warnanya dan ditambah tangan dan kakinya itu bisa digerakkan dan juga dibongkar pasang gitu. Jadi daripada dibilang miniatur, ini itu lebih ke action figure yang super extraordinary. Karena dengan fungsinya itu yang bisa digerakkan dan dicopot bongkar pasang gitu, action figure milik Framegenya Lindsay Hellwing itu juga bisa ditransformasi menjadi pesawat. Jadi ini tuh makin membuat gachapon ketiganya ini eksklusif. Saya melakukan ini supaya para pelanggan yang setia itu tidak bosan dan bisa terus berlangganan. Alba pun menanyakan berapa banyak orang itu harus mengeluarkan uang agar mereka itu bisa menggunakan mesin gachapon yang ketiga ini. Apakah satu koin silver atau bagaimana? Untuk masalah itu, Toya menyerahkan ke Alba sebab Toya itu amatir dalam hal ini. Seharusnya proses pembuatannya itu tidak akan terlalu sulit bagi Alba. Lagi pula pembuatan flame gear yang bisa digerakkan itu hanya menuntut keahlian pengrajin di level menengah. Dan terlebih juga Alba itu bekerja sama dengan seorang pengrajin dwarf. Jadi Toya merasa baik-baik saja gitu menyerahkan ke Alba untuk memproduksi miniatur di gachapon ketiga ini. Setelah memasangkan kotak pertama di tokonya Alba itu, para bocah-bocah pun langsung mengerumuni gachaponnya itu. Dan ada di antara mereka yang langsung mendapatkan dragon. Miniatur yang hierarkinya itu termasuk ke SSR atau langka. Melihat performa mesin gachapon ini, Alba pun jadi sangat senang. Dia bahkan sampai sudah membuat berbagai perhitungan gitu di kepalanya agar untung atau cuan. Toya lalu memberikannya cetak besi untuk membuat flame gearnya gitu ke Alba. Dan kemudian Toya pun pergi meninggalkan toko. Saat Toya berjalan di jalan utama kota, Toya melihat ada sebuah keributan yang sedang terjadi. Toya pun mencoba untuk mengintipnya melalui celah kerumunan warga. Dan di sana Toya pun melihat keempat kesatrianya yang sedang melakukan penangkapan dua orang lelaki garang. Mereka mengikat tangan kedua orang itu dan kedua lelaki itu pun dibawa oleh ketiga kesatria Toya. Dan satu sisanya itu mencoba untuk menenangkan para warga. Setelah Toya melihat dengan jelas, ternyata kesatria yang mencoba menenangkan warga itu adalah Lance. Dia adalah kesatria baru Toya yang lahir di kerajaan Ristia. Dan dia itu memiliki gaya rambut pendek pirang. Toya pun menghampirinya dan mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Lance yang melihat Toya pun dengan segera langsung mencoba untuk bertekuk lutut. Tapi dengan segera Toya itu langsung menghentikannya. Toya sebenarnya sudah memberitahunya untuk tidak bersikap formal kepada Toya, kecuali saat acara resmi. Namun sepertinya karena instingnya itu sebagai kesatria yang telah tertanam sejak dirinya itu lahir, Lance itu masih tidak bisa melakukan hal itu dengan baik. Masih ragu dan masih bimbang gitulah. Toya pun bertanya kepadanya apa yang terjadi tadi. Lance pun menjawab kalau kedua lelaki garang sebelumnya itu, mereka itu telah melakukan pelecehan seksual terhadap pelayan restoran. Jadi Lance dan kesatrianya itu pun menangkap mereka setelah anak dari pelayan itu melapor ke posnya Lance berada. Setelah mendengar penjelasan itu, Toya pun langsung berencana gitu untuk menghukum mereka hingga mereka itu merenungkan perbuatan mereka itu. Namun mengesampingkan hal itu terlebih dahulu, melihat pemandangan kesatria menangkap penjahat menggunakan sebuah tali, ini tuh membuat Toya teringat dengan adegan di dalam sebuah drama sejarah. Meskipun secara faktanya penggunaan borgol itu lebih efektif jika dibandingkan dengan tali, dan ya itu memang sudah jelas. Dan seharusnya juga di dunia ini ada sebuah benda seperti rantai tangan, belenggu, dan lain-lainnya yang mirip seperti borgol. Setelah memikirkan itu, Toya pun memutuskan untuk membuatkan kesatrianya itu sebuah borgol. Toya pun mengeluarkan besi mentah di storiknya dan membuatnya menjadi borgol sesuai petunjuk di internet. Tidak lupa Toya juga membuatkan kuncinya. Dan dalam beberapa menit, Toya pun berhasil membuat borgol. Lance yang kebingungan pun bertanya kepada Toya benda apa itu. Toya pun menjelaskan tentang borgol itu ke Lance. Lalu Toya juga memberikan contoh gitu penggunaannya. Toya menyuruh Lance untuk menyatukan tangannya dan menyodorkannya ke Toya. Setelah itu Toya pun memasangkan borgolnya itu ke tangannya Lance. Dan borgol itu pun berhasil menahan tangan Lance dengan sempurna seperti fungsinya. Lance pun mencoba untuk mengeluarkan tangannya dari borgol itu. Akan tapi dia tidak bisa melakukannya. Dan borgol itu juga cukup kuat. Jadi walaupun sudah dicoba dengan sekuat tenaga oleh Lance, borgol itu tidak rusak. Akan tapi saat Toya membukanya dengan kunci yang Toya buat, borgol itu pun terbuka. Kemudian Toya memberikan borgol itu dan kuncinya ke Lance.
Lalu Toya menyuruhnya untuk memakai borgol itu sebagai pengganti tali dalam menahan seseorang ke depannya nanti. Toya juga akan menggunakan borgol ini sebagai perlengkapan standar untuk kesatria patrolinya nanti. Tapi Toya memperingati Lance untuk berhati-hati untuk tidak menghilangkan kuncinya. Karena jika dia kehilangan kuncinya, maka dia nggak akan bisa membukanya kecuali dengan paksa merusaknya. Untuk menghindari hal itu, Toya pun membuatkan kunci cadangan dan memberikannya ke Lance. Lance pun menuruti perintah Toya itu. Kemudian Toya menanyakan ke Lance apakah dia itu sudah terbiasa hidup di Brunhild. Lance pun menjawab sudah. Semua yang dia lihat dan dengar di negara Brunhild ini sangatlah membuat dia itu tertarik. Menurutnya Brunhild itu adalah negara yang menakjubkan dan juga hebat karena semua orangnya itu pada baik-baik ke sesama. Mendengar itu langsung dari Lance membuat Toya itu sangat senang. Lalu tiba-tiba datanglah Mika yang kebetulan baru pulang dari berbelanja dan menyapa Toya dan Lance. Mika datang sambil juga sedang membawa barang belanjaannya itu yang sangat banyak. Karena sudah lama gak ketemu, Mika pun mulai ngobrol-ngobrol gitu dengan santai ke Toya. Seperti bagaimana kabarnya, bagaimana keadaan istana, dan apakah pola makan Toya itu sudah teratur. Dan Toya pun menjawab semua pertanyaan itu dengan santai juga. Ini jadi mengingatkan Toya betapa sudah lamanya dirinya itu terakhir kali makan di Silver Moon. Di lain sisi, Lance yang gak tahu hubungan antara Toya dengan Mika, dia dengan nada sedikit gugup dan panik meminta tolong ke Mika untuk menjaga kelakuan Mika ke Toya, terutama omongan. Nah itu Toya pun mencoba untuk menenangkannya dan menjelaskan ke Lance kalau Toya dan Mika adalah sahabat lama. Jadi tidak apa Mika itu berperilaku seperti itu. Lalu Toya bertanya ke Lance apakah Lance dan Mika ini saling kenal, karena Lance itu tahu namanya Mika. Dan benar saja mereka itu memang sudah saling kenal. Bahkan Mika itu menjelaskan ke Toya kalau si Lance ini belakangan ini selalu atau setiap hari datang ke tokonya. Bisa dibilang Lance itu adalah pelanggan setianya Mika. Mendengar itu dengan nada yang panik, Lance pun menjelaskan kalau itu dikarenakan makanan yang dibuat Mika itu sangatlah enak. Jadi dia beralasan kalau dia itu secara tidak sadar kakinya itu berjalan menuju ke Silver Moon untuk makan masakannya Mika. Dia juga beralasan lagi kalau kemungkinan masakan Mika itu memiliki cita rasa yang tidak mungkin untuk tidak disukai orang. Atau masakannya itu memiliki rasa kehangatan yang mengingatkannya akan rumah. Jadi dia setiap hari pergi ke Silver Moon karena hal-hal itu. Mendengar Lance yang tiba-tiba cerewet seperti itu, dan untuk suatu alasan tertentu, wajahnya itu menjadi sangat merah saat mengatakan tadi, Toya pun langsung tahu apa alasan sebenarnya. Lance sering atau setiap hari datang ke Silver Moon. Setelah mengetahui itu, Toya pun langsung menggodanya gitu. Toya pun bilang apakah Lance ini sudah terpikat. Lance dengan nada panik pun menyangkalnya. Lalu Toya pun melanjutkan gitu, terpikat dengan masakan Mika. Dan Lance pun yang tadinya menyangkal perkataan Toya, sekarang malah tiba-tiba membenarkannya. Reaksinya ini sangat lucu sekali bagi Toya. Walaupun Mika sendiri bingung karena tidak mengerti sama sekali. Kemudian Toya pun membantu Lance gitu, dengan memintanya untuk membantu Mika membawakan barang belanjaan Mika ke Silver Moon. Mika pun di sini berterima kasih aja gitu pada Toya, karena dia tuh ya mikirnya ini tuh cuma tawaran baik dari Toya melalui Lance. Namun sedangkan Lance, dia dengan wajah yang memerah, ia pun sangat senang dengan perintahnya Toya itu. Kemudian Lance pun membawa barang-barang belanjaannya Mika dan menemani Mika berjalan menuju ke Silver Moon. Dia pun dari jauh melambaikan tangannya sambil juga melihat kepergian mereka. Kalau Toya tidak salah ingat, Mika itu berumur 20 tahun, sedangkan Lance itu 22 tahun. Toya merasa selisih umur mereka itu sudah pas lah untuk dijodohin. Tapi di dalam hati Toya menyuruh Lance untuk berhati-hati dalam mendekati Mika. Karena di belakangnya ada raksasa berjanggut merah yaitu bapaknya Mika yang harus dia hadapi terlebih dahulu. Lalu tanpa Toya sadari, Karen Nesan pun datang menghampiri Toya dari sampingnya yang membuat Toya itu kaget. Toya pun bertanya kenapa Karen Nesan itu ada di sana. Sambil membuat pose genit seperti biasa, Karen Nesan pun menjawab selama ada rasa kasih, dia pasti akan ada di sana. Selama ada rasa cinta, dia juga akan ada di sana. Karena Mochizuki Karen adalah Dewi Cinta. Walaupun Karen Nesan ini menyandang nama Dewi Cinta, tapi jika ada seseorang yang sudah berhubungan, tapi dia itu merasa kalau hubungan itu sudah sia-sia aja, Karen Nesan itu pasti akan memujuk orang itu untuk merelakannya. Karena menurut Karen Nesan, si Dewi Cinta merelakan seseorang itu juga termasuk cinta. Dengar kata-kata Karen Nesan ini. Jadi jika kalian tuh merasakan hubungan kalian itu sudah nggak spesial lagi, maka relakanlah. Karena merelakan itu juga termasuk cinta. Asik. Dia pun meminta ke Karen Nesan untuk tidak menyampuri hubungannya Lance dan Mika. Karen Nesan pun bilang kalau dia itu nggak ada niatan untuk mencampuri hubungan mereka, kecuali mereka itu yang duluan meminta ke Karen.
Sebab Karenesan itu pada dasarnya beranggapan kalau cinta itu ada perasaan yang terbuka secara alami. Namun walaupun ucapan Karenesan itu cukup masuk akal, tapi Toya masih meragukan Karenesan. Lalu Karenesan pun teringat tentang alasan Karenesan itu mencari Toya atau menemui Toya. Karenesan menemui Toya itu tuh alasannya karena dia itu merasakan adanya hawa kekuatan surgawi di sebelah barat daya yang membuat dirinya itu terganggu. Toya pun terkejut mendengar itu. Toya lalu bertanya apakah itu tuh milik si dewa bawahan sebelumnya, si monyet itu. Tapi menurut Karenesan tidak. Kekuatan surgawi itu menurut Karenesan adalah milik dewa rendahan lainnya. Sama seperti Karenesan dan Morohanesan. Setelah mengetahui itu, dengan seketika perasaan Toya pun jadi nggak enak. Dan seperti yang Toya sangka, Karenesan pun menebak di sini kalau sepertinya akan ada dewa ketiga yang akan turun ke dunia baru. Yang dengan kata lain, dewa itu kemungkinan besar akan menjadi saudara atau kakaknya Toya lagi. Dan ya, segini dulu untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau informasi, bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, bisa di like dan share-nya. Lalu, jangan lupa subnya. Oke, see you next video. And... Okay, 3, 2, 1. 好き好き。See you. No, 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 no.